5,2 volt sudah keluar output tegangannya ya kawan-kawan ya. Di multitester sudah menunjukkan nilai sebesar, di sebelumnya ini tidak keluar sama sekali ya untuk tegangan di sini. Ya, halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ridwan. Dan di sini saya ada satu unit HP ya, tablet ya pastinya ya, yaitu Samsung A7 Lite. Dan di sini saya dapati ini adalah kasus yang cukup membingungkan kawan-kawan ya. Nah, HP ini ya pada saat dilakukan pengecasan itu nggak connect sama sekali, nggak respon sama sekali itu. Dan kalau kita mendapati kasus HP yang seperti itu, kalau dicas nggak connect, nggak respon, itu pasti nggak jauh-jauh kita berasumsi bahwa wah, konektornya nih rusak ataupun jalur fibusnya yang putus ya kan, pasti nggak jauh-jauh dari itu. Tapi di sini sudah saya lakukan pengecekan untuk di bagian konektor sampai ke jalur fibus, itu bagus semua, muncul output, muncul tegangan sebesar 5 volt DC, tapi tetap juga tidak mau dicas. Nah, itu permasalahannya kawan-kawan ya. Di situ juga sudah saya ganti, sebelumnya juga sudah saya lakukan pengetesan dengan melakukan pergantian baterai ya. Saya tes menggunakan baterai baru, terus saya coba, tetap nggak mau dicas kawan-kawan ya. Dan juga saya juga sudah melakukan penggantian komponen, yaitu papan cas board bagian bawah ya. Ini sudah saya ganti juga, sudah saya lakukan pergantian, lalu saya tes, tetap nggak mau dicas. Nah, ini kan bingung ini di mana nih masalahnya. Jadi dengan video ini saya harap ya, ini menjadi referensi ya buat kawan-kawan semua yang ada di rumah. Barangkali menemukan kasus yang sama yang seperti ini, ketika mendapati HP yang nggak bisa dicas, dicek konektornya bagus, jalur fibusnya bagus, tetap nggak mau, sudah ganti baterai, sudah ganti board, tetap nggak mau dicas ya. Permasalahannya di mana gitu kan. Dan ini sudah saya garap ya, sudah saya eksekusi dan sudah selesai, sudah normal ya. Jadi sini hanya saya memberitahukan kepada kalian poin-poin pentingnya ya, yaitu tadi, bila mana kalian dapat di kasus yang sama ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat kalian semua. Jadi kan kawan, jadi sebelumnya ini yang saya lakukan ya, kita untuk mengetahui bahwa konektor ini bagus atau enggak, jalur fibusnya bagus atau enggak, caranya seperti ini ya. Kita lakukan pengukuran tentunya ya, menggunakan multi tester digital ya. Kita perbesar ya, kita menggunakan volt DC ya, seperti biasa kan kawan ya, kita menggunakan volt DC ya. Untuk yang hitam, yang negatif itu kita bisa tempelkan ke bagian body sini bisa ya. Dan yang merah ini, nah di sini kan ada banyak nih kaki dari konektor ini kan, ada berapa nih, ada 10 lebih kalau nggak salah ini untuk Samsung series, biasanya kan kakinya banyak tuh. Nah, kita tempelkan yang hitam di bagian bodi sini ya, yang di bodi sini ya. Nah, dan yang merah kita tes satu persatu dari kaki yang ada di konektor ini ya. Kita cari sampai multitester itu menunjukkan nilai tegangan sebesar 5 volt DC kawan-kawan ya. Kita cari, kalau nanti ketemu, kalau nanti ada keluar tegangan di salah satu kaki ini, artinya konektornya bagus. Tapi kalau tidak ada tegangan sama sekali, artinya konektornya bermasalah ya. Coba kita lakukan pengetesan, pengukuran ya. Tempelkan di sini ya. Kita tes satu persatu dari sini. Kita cari. Kita geser aja jalan lurus, jalan geser. Oh, sorry. Sebelumnya kita harus pakai ini ya. Kita lakukan pengukuran dengan mencolokkan kabel USB ya. Kita lakukan pengecasan lalu kita ukur. Ini harus dicas. Arahkan arusnya dari sini tegangannya. Ground baterai, untuk soket baterai kita pasang tetap. Ground kita tempelkan di salah satu bodi ini. Dan untuk yang plus kita cari satu persatu sampai ketemu. Nah, itu sudah terbaca ya kawan-kawan ya. 5,2 volt, kalian bisa lihat di sini. Ya, 5,2 volt sudah keluar output tegangannya ya kawan-kawan ya. Artinya konektornya bagus, nggak bermasalah. Dan nggak sampai di situ kawan-kawan ya. Setelah kita cek
ini konektornya, ini nggak usah kita cabut dulu. Kita lakukan pengecekan di jalur FreeBus-nya kawan-kawan ya. Ya, di mana jalur FreeBus-nya? Kita bisa lepas soket ini ya. Di sini kalian bisa lihat ya kawan-kawan ya. Di sini ada tulisan yaitu FreeBus. Ya, saya sudah beritahu ya sebelumnya. FreeBus adalah full baterai USB. Jadi tegangan yang ada di konektor ini akan mengalir ke jalur FreeBus. Jadi bila mana di konektor ini tadi 5,2 volt, maka di FreeBus juga harusnya 5,2 volt ya kawan-kawan ya. Itu normal artinya. Coba kita lakukan pengetesan ya. Tadi kan FreeBusnya di ujung tuh ya. Di bagian ini ya FreeBusnya kawan-kawan ya. Di sini ya. Jadi kita pasang soketnya. Kita pasang dulu soketnya. Pastikan rapat. Pastikan terpasang dengan rapat ya. Setelah itu lalu kita bisa tempelkan kabel min multitester di bagian kaleng ini. Ini bisa sebagai grounding ya ataupun body. Dan yang plus kita tempelkan ke titik pin FreeBus tadi. Tadi kan di ujung ya, paling kanan ini kelihatan. Jadi kita tempelkan aja nih dari pinggir ini. Ya, ya. Kebaca ya kawan-kawan ya, di multitester sudah menunjukkan nilai sebesar 5,2 volt ya. 5,2 volt DC ya, sama seperti yang di konektor cas tadi 5,2 volt, di FreeBus pun 5,2 volt. Sampai sini normal, konektor normal bagus, FreeBus pun bagus, nggak putus. Harusnya ini bisa ngecas dengan normal ya. Ketika dicolok cas harusnya connect. Tapi di sini nggak connect sama sekali. Baterai diganti sudah, konektor papan konektor diganti pun sudah, tetap tidak bisa. Jadi masalahnya ada di mana? Jadi di sini kawan-kawan ya. Permasalahannya ada di ya. Kalian bisa lihat di sini ada kaleng yang saya coak ya. Ini saya sudah coak kaleng ini kawan-kawan ya. Dan bagian ini adalah bagian dari jalur FreeBus juga ya. Ini adalah area IC OPV. OPV adalah Over Protector Voltage. Yang mana IC-nya? Jadi ini kan kawan, kalian bisa lihat. Ya. Nah, ini adalah IC, ini kotak kecil ya kawan-kawan ya. Tadi setelah kita ukur FreeBus-nya di bagian ini kawan-kawan ya. Ini kan keluar tuh 5,2 volt ya kan. Nanti ini masuk lagi ke bagian kapasitor ini 5,2 volt juga. Masuk ke sini kawan-kawan 5,2 volt, masuk ke IC, lalu keluar ke kapasitor yang kecil ini. Tapi sebelumnya tadi saya ukur ya kawan-kawan ya. Di sini bagian kapasitor ini 1, 2 ini keluar 5 volt. Tapi setelah saya ukur di sini ini kosong. Nggak keluar tegangan sama sekali. Sementara ini adalah jalurnya dari konektor masuk ke FreeBus, masuk ke kapasitor ini masuk ke IC OPV ini, masuk ke sini, baru masuk ke baterai. Paham sampai sini ya? Di sini keluar 5 volt, juga dua kapasitor ini masuk ke IC. Tapi setelah saya cek di kapasitor ini kosong kawan-kawannya. Jadi kalian udah tahu kerusakannya di mana ya? Ya betul, kerusakannya ada di bagian IC ini kawan-kawannya. IC ini rusak. Nggak rusak sebenarnya, tapi ini sudah selesai, sudah down, sudah saya perbaiki ya. Ini tadi saya angkat IC ini. Saya angkat karena saya coba dulu, karena saya tidak ada stok spare partnya, saya tidak ada stok komponennya, jadi saya angkat IC ini. Saya cetak ulang, lalu saya pasang kembali sini ya. Setelah itu saya ukur dan ternyata di sini keluar 5 volt. Ya. Setelah saya ACP IC ini, OPV ini, saya ukur kembali di bagian kapasitor ini, ternyata sudah keluar tegangan sebesar 5,2 volt. Jika di sini sudah keluar 5,2 volt, artinya pengecasan sudah normal kawan-kawan ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi referensi buat kalian semua ya, ketika kalian dapat di kasus yang sama seperti ya, mirip-mirip ya seperti ini, yang kalau dicas itu susah, konektor bagus, FreeBus bagus kan, baterai sudah diganti,
papan cas sudah diganti tetap nggak mau, ya kemungkinan kerusakannya ada di IC OPV yang saya sebutkan ini kawan-kawan ya. Di sini kawan-kawan, ini sudah saya ACP dan sudah selesai. Nah, coba kita sebagai pembuktian ya, coba kita ukur ulang. Coba kita ukur ulang ini keluar apa enggak ya, tegangan Vbus ya. Seperti biasa kita colok dulu menggunakan cas ya kawan-kawan ya. Tetap kita colok cas ya. Untuk multitester tetap kita memakai skala DC volt ya kawan-kawan ya. Kok gelap? Lalu yang min kita bisa tempelkan ke bagian kaleng ini sebagai ground ya, grounding ataupun body. Dan di sini kita coba tes dari kapasitor yang ini. Ya, keluar ya kawan-kawan ya. Terbaca di multitester 5,2 volt. 5,2 volt. Kita coba tempelkan ke kapasitor yang sebelahnya. Oh, ini bukan dulu. Oh ya. Sama 5,2 volt ya. Oke. Bagus. Dan yang terakhir kita cek kapasitor yang di bagian ini, ujung ini ya. Ini. Dan keluar juga ya. Dan sudah keluar juga 5,2 volt. Nah, ini sudah bagus artinya kawan-kawan ya. Tadi sebelumnya ini tidak keluar sama sekali ya. Untuk tegangan di sini sama sekali nggak keluar karena memang IC-nya yang bermasalah. Setelah saya ACP di sini sudah keluar tegangan 5,2 volt. Jika sudah keluar tegangan 5,2 volt, maka pengecasan pasti normal kawan-kawan ya. Jadi itu masalahnya, penyebabnya ada di situ. Ya, ini cukup sangat membingungkan sih. Karena apa ya? Karena tadi itu baterai sudah diganti, konektor cas full set pun diganti, semua dicek bagus. Tapi kok tetap tidak mau dicas, ternyata kerusakannya di bagian ini. Dan ini sekarang sudah selesai. Saya tinggal pasang casingnya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini bisa menjadi referensi ya buat kalian semua. Oke, bagi yang suka dengan video saya silahkan like. Dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang punya pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa saya. Oke, saya akhiri.